Recording is on. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-7 ini saya akan membahas terkait dengan kisi-kisi tugas UTS. Ya. Jadi saya istilahkan tugas bukan ujian supaya persepsinya agak ringan. Jadi ini hanya sekedar tugas, ya. Bisa dikerjakan selama atau sebelum waktu pengumpulan tugas UTS-nya bisa japri saya atau lewat grup WA untuk menanyakan terkait dengan atau kendala apa yang kalian hadapi nanti. Ya. Oke, jadi yang akan saya jelaskan terkait dengan pengumpulan tugas UTS-nya. Sebentar, saya share screen dulu. Tugas UTS lihat jelas mungkin atau kurang besar tulisannya, bisa diinfokan? Jelas Pak. Sudah jelas ya. Oke, tugas UTS rancangan basis data. Yang pertama, membuat perancangan basis data sesuai dengan judul pada pertemuan 2, ya, pertemuan 1 ya. Kemudian yang kedua, menggunakan GBase Power Designer. Ya, ini wajib sifatnya ya, supaya dan database nanti begitu jadi itu sudah benar-benar kuat, sudah sesuai dan sempurna. Wajib menggunakan designer versi berapapun silahkan, tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, minimal 5 tabel. Kemudian yang keempat, minimal 5 tabel. Yang keempat, setiap tabel wajib ada primary key. Kemudian yang kelima, berikan contoh atau rencana primary key-nya. Contoh, misalkan saya kasih contoh, misalkan jadi perancangan database-nya di sini Power Designer itu sudah jadi, ya. Kemudian kalian capture saja, tempel di MS Word, baru kemudian di bawahnya dikasih keterangan. Oke. Sambil contoh, misalkan ada 5 tabel, punya saya kemarin, misalkan MS MHS, ya. Tabelnya MS MHS, kemudian primary key, ini yang pertama ya. Yang pertama, tabelnya SMS, kemudian primary key-nya, saya tulis PK saja, primary key-nya adalah NIM. Kemudian tipenya, nah, kalian nanti bisa kopas saja dari hasil versi CDN-nya. Kemudian NIM misalkan karakter 8. Oke. Contohnya 04 218 001. Ini harus sesuai ya, harus sesuai 8 digit, berarti contohnya ini. Kemudian kalian harus menjelaskan
setiap isian itu tadi. Keterangan, misalkan ini 2 digit, ini adalah kode prodi, kemudian 3 digit ya, 3 digit itu kode prodi, kemudian 2 digit ini adalah tahun masuk, kemudian 3 digit ini adalah nomor urut. Ini ya. Kemudian nomor 2, misalkan KRS, tabel transaksinya adalah aktivitas KRS, ambil contoh saja. Primary key-nya ID KRS, ini serial. Kalau serial wajib ditulis seperti ini, auto increment, integer, das, ya. Contohnya 1, ya. Tangan, auto increment. Contoh kalau menggunakan auto increment. Seperti ini bisa jadi contoh untuk penulisan di tugasnya. Jadi kalau Mas pakai, tinggal menambahkan keterangan ini saja. Oke. Untuk yang belum, ya tinggal dibuat database-nya, dirancang, relasikan, jangan lupa cardinality, 5 tabel, relationship, dan cardinality. Ya, 5 tabel semua harus terrelasi dan ada kardinalnya. Ya, untuk penjelasan cardinality bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Ada pertanyaan terkait dengan penjelasan tugas? Silakan. Pak, jadi kayak jelasin aja ya per primary Ya, key-nya ya. ya primary key-nya tinggal menjelaskan primary key-nya saja sebetulnya. Tambahkan. Karena kan kalian harus punya, saya kan tidak tahu rencananya kalian bikin karakter 8 atau varchar apa, mau integer, mau serial, mau apa saja, saya kan tidak tahu. Jadi mungkin bisa dijelaskan di keterangan saja. Jadi setelah ditempel, kasih penjelasan seperti ini. Ini saja sudah cukup. Jadi saya bilang, primary key-nya di KRS itu ID betul, kemudian tipenya serial atau auto increment, jadinya adalah integer 11, otomatis itu nanti ya. Yang ini adalah otomatis. Sama dengan 1. Keterangannya adalah auto increment, ya sudah. Auto increment tidak ada keterangan. Kalau primary key-nya adalah serial. Selain serial, wajib dijelaskan. Biasanya kalau untuk primary key, selain serial, maka gunakan karakter. Ya. Karena kalau karakter berarti kalian bisa membuat sebuah primary key yang terstruktur. Jadi database itu akan menjadi lebih kuat, lebih sempurna. Oke, bisa di capture saja atau nanti bisa ulangi di video, ya, tidak terlalu lama. Silakan. Ada lagi pertanyaan?
atau primary key-nya berupa apa? Kalau ada pertanyaan, silakan. Gimana? Sudah cukup jelas? Oh ya Pak, kalau saya kan kemarin ada tabel yang buat ngehubungin itu Pak, Gimana? Buat menghubungkan yang biar nggak many to many itu loh Pak. biar nggak main to many. Nah, Kenapa? itu kan otomatis, Hmm. bentar Pak, saya lihat dulu Pak. Ya, ya, nggak apa-apa. Semua relasi harus one to many, ya. Sarankan one to many semua atau one. Jadi tidak ada relasi many to many. Oh, Dan ini masih kurang. Yang keenam, nggak jadi Pak. generate, yang generate UTM ke PDM, ya, generate CDM ke PDM, ya. Kemudian yang ketujuh, generate M ke database, ke SQL. Ya. Jadi file SQL kalian apa namanya kopas saja, tinggal ditempel di MS Word. Jadi nomor 6 dan 7 ini otomatis. Oke, akan saya tunjukkan yang punyanya Mas pakai kemarin. Sebentar. Oke, saya share screen lagi. Oke, terlihat ya. Yang CDM dari Power Designer terlihat. Kelihatan Pak. Oke, jadi CDM sudah, kemudian membuat keterangan masing-masing primary key juga sudah. Maka yang keenam di generate ke PDM. Ya. Itu caranya ada di tools, generate PDM. Ini. Generate physical data model. Oke, kita generate. Jangan lupa pilihan DBMS-nya adalah MySQL 5. Default-nya biasanya Sybase. Sybase apa gitu ya. Ini karena sudah pernah saya ganti, maka default-nya ke MySQL 5. Jangan lupa ya. Jadi untuk generalnya hanya mengisi di sini saja, DBMS-nya pastikan MySQL 5. Setelah itu oke saja. Jadi cukup mudah. Oke. Kemudian akan jadi seperti ini. Nah, kalau ini akhirnya banyak, ini yang saya katakan tadi, kalau di PDM banyak banyak field yang sama, ya, karena many, primary-nya one masuk ke many. Ya. Pelanggan, ID pelanggan, ini di sini ada ID pelanggan. User, di sini juga ada ID user. Meja, di sini juga ada meja. Baru detail pesannya, di sini ID menu itu masuk di detail pesan. Jadi bisa di sini bisa dilihat. Jadi di sini ada banyak foreign key atau transaksi.
ada 4 foreign key dan 1 primary key. Tapi yang saya butuhkan hanya masing-masing primary key-nya saja. Kan hampir. Oke, jika sudah seperti ini, kemudian generate lagi ke dalam database untuk menjadi sebuah file SQL yang siap kita import di database kita. Tools, oke. Ini yang ketujuh, tugas langkah yang ketujuh, tools, generate database. Cari generate database. Tidak ada. Oh, sorry, di database. Ya, maaf. Kalau yang CDM ke PDM adalah tools, kemudian generate PDM. Kalau dari PDM ke database atau .SQL, masuk di database, generate database. Oke. Generate database, kemudian file name-nya atau diarahkan kemana ini, direktorinya, supaya kalian bisa mencari filenya nanti. Saya arahkan my document saja. Oke, kemudian namanya, nama filenya bebas, defaultnya Kerbas. Ya, di sini defaultnya Kerbas, abaikan saja, ya, bisa kalian ganti, misalkan DB Cafe. Oke, kemudian klik OK saja. Close, sudah selesai. Kemudian baru kita cek di database kita, di file folder yang sudah dibuat tadi, DBKV seperti ini, yang sudah jadi .SQL. Tinggal klik kanan, kita buka pakai apa saja boleh, Notepad boleh, saya pakai Notepad++. Nah, seperti ini jadinya. Jadi ini database yang sudah siap kita upload di server. Oke, nah jadinya seperti ini. Bisa kalian lihat ini, ya. Alter, table, design, reference, constraint. Nah ini untuk menguatkan, constraint ini untuk mengunci. Ini nama relationship-nya tadi. Karena default, ya maka FK relationship 4 dan sebagainya. Ya, tidak ada masalah di sini. Oke, seperti ini. Baru kemudian ini kita kopas. Ya, kita kopas, kita masukkan di bawahnya keterangan tadi. Ditempel, kemudian baru disimpan ke dalam MS Word. Seperti itu. Silakan, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah cukup jelas, ini tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan minggu ke-7 ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan japri atau lewat grup. Tapi sebaiknya lewat grup, ya, supaya yang lain bisa memantau juga. Seperti itu. Oke. Sekali lagi di ini mungkin kalian bisa capture. Oke, silakan di capture dulu. Di print screen. Saya kasih waktu. Oke, sudah ya. Terima kasih. Saya kira cukup sekian pengantar saya terkait dengan persiapan UTS nanti. Jadi mulai hari ini kalian bisa melanjutkan rancangan basis datanya dan menyiapkan tugas UTS. Semua dalam bentuk PDF ya. Dimasukkan ke dalam PDF untuk yang CBIS-nya, rancangannya, CDM-nya itu kalian bisa capture saja berupa gambar dan tempel di dalam MS Word. Dan kasih keterangan dan hasil dari generate CDM ke PDM, PDM ke database. Bisa dipahami ya. Terima kasih. Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan? Kesempatan terakhir.
Sepertinya nggak ada, Pak. Oke. Ya, terima kasih ya. Jadi penjelasan saya kira sudah cukup jelas. Video ini akan saya upload lagi di pertemuan ke-7. Jadi kalau ada yang kurang tugas UTS-nya bisa dilihat atau diulangi di video ini. Oke. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.